Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Yona Evrilia Sitepu dari kelas BK Reguler E 2020, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan akan menjelaskan tentang proyek filsafat saya yang berjudul Pengaruh Game Online Terhadap Motivasi Belajar Siswa. Nah, kita selanjutnya masuk ke dalam pengertian. Game online itu sendiri adalah game komputer yang dapat dimainkan oleh multi pemain yang memanfaatkan jaringan komputer atau internet sebagai medianya. Umumnya, permainan game online ini dapat diakses melalui penyedia jasa online atau sebagai tambahan layanan dari perusahaan penyedia jasa online atau yang lebih dikenal dengan warnet. Warnet saat ini tidak hanya kita jumpai di perkotaan saja, tetapi juga sudah tersedia di desa-desa yang dahulunya desa tersebut tidak mengenal internet. Serta game online sekarang jadi banyak yang menggunakan warnet untuk bermain game. Tetapi saat bermain game online tidak hanya di warnet, melainkan juga di rumah bisa, terutama jika mempunyai komputer dan internet. Nah, yang selanjutnya adalah pengertian motivasi. Motivasi adalah dorongan yang sudah menjadi aktif pada saat-saat tertentu, dan belajar adalah suatu aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang menghasilkan sejumlah perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan nilai-nilai sikap. Nah, motivasi belajar itu sendiri adalah motor pergerakannya mengaktifkan siswa untuk melibatkan dirinya. Setelah kita mengerti pengertian game online dan motivasi belajar, kemudian kita harus mengetahui apa saja sih dampak negatif dari bermain game online tersebut. Berdasarkan hasil mini riset yang sudah saya bahas, menurut pembahasan saya ada 6 dampak negatif dari bermain game online. Nah, dampak yang pertama itu adalah membuat kecanduan berlebihan dan lupa dalam segala hal. Dalam bermain game online, seorang gamer atau siswa dapat menjadi kecanduan karena mereka dituntut untuk terus bermain agar tidak tertinggal. Nah, ketika mereka sudah kecanduan, hal tersebut akan menyita waktu mereka. Yang kedua adalah menurunkan kebugaran tubuh. Pada saat bermain game online, otomatis seorang gamer tidak menggerakkan tubuhnya sehingga akan kekurangan aktivitas fisik pada tubuh. Yang ketiga adalah sulit berkonsentrasi pada saat proses belajar mengajar. Pada saat proses pembelajaran, seorang gamer yang sudah kecanduan akan lebih memikirkan tentang game, maka konsentrasi pada pembelajaran pun akan terganggu. Yang keempat adalah menurunnya motivasi belajar. Seorang gamer akan menjadi malas belajar atau mengerjakan tugas sekolah. Kemudian yang kelima adalah merusak mata dan juga syaraf. Pada saat bermain game secara berlebihan akan menyebabkan melemahnya lensa pada mata. Dampak yang keenam adalah berkurangnya sosialisasi. Seorang gamer yang terlalu asik pada gamenya akan menjadi lupa dengan lingkungan sekitarnya, maka akan kurangnya sosialisasi dengan lingkungan sekitarnya. Setelah kita mengetahui dampak negatif dari bermain game online, selanjutnya kita harus mengetahui apa saja solusi dari permasalahan atau dampak-dampak negatif yang sudah dijelaskan tadi. Yang pertama adalah solusi dari masalah bermain game online membuat kecanduan yang berlebihan dan lupa dalam segala hal. Dalam bermain game online, seorang gamers dapat menjadi kecanduan karena dituntut untuk bermain secara terus-menerus agar tidak ketinggalan. Ketika gamer sudah kecanduan game online, maka akan menyita banyak waktu para gamer. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal tersebut, yang pertama yaitu memiliki niat untuk berubah dan mulai tata kembali aktivitas harian. Nah, memiliki niat besar untuk berubah dan mulailah menata kembali ke berbagai aktivitas harian yang selama ini terganggu akibat kecanduan game online dapat mengatasi permasalahan tersebut. Yang kedua adalah lakukan banyak hobi lainnya yang bermanfaat. Lihat kembali hobi-hobi lainnya yang selama ini terlupakan atau bahkan hobi baru yang lebih menyenangkan dan bermanfaat.
Kemudian yang ketiga adalah batasi penggunaan smartphone terutama pada saat istirahat. Smartphone salah satu media yang paling banyak digunakan untuk mengakses permainan game. Maka mulailah mengurangi aktivitas dengan perangkat yang satu ini. Kemudian kurangi budget untuk bermain game. Game akan membutuhkan sejumlah biaya, maka jumlah biaya itu tentu sangat beragam. Nah, mulai sekarang kurangilah budget untuk kebutuhan game online. Yang selanjutnya adalah lakukan perubahan secara bertahap. Jangan melakukan perubahan secara ekstrim, sebab hal ini hanya memiliki tingkat keberhasilan yang rendah. Hal ini juga berlaku dalam kecanduan permainan game online, terutama yang telah sangat-sangat kecanduan. Langkah yang terakhir adalah minta bantuan tenaga profesional. Jika berbagai langkah telah dilakukan tetapi tidak memiliki dampak yang memuaskan, maka dalam kondisi seperti ini akan sangat tepat untuk meminta bantuan kepada ahli kesehatan yang profesional, terutama dalam terapi penyembuhan. Yang selanjutnya adalah solusi dan pembahasan game online menurunkan kebugaran tubuh. Saat bermain game online, otomatis seorang gamer tidak menggerakkan tubuhnya sehingga akan kekurangan aktivitas. Adapun beberapa bahayanya, yang pertama adalah nyeri otot, yang kedua adalah kekurangan vitamin D, yang ketiga adalah perubahan fisik, yang keempat adalah kekurangan tidur. Nah, dari permasalahan tersebut, adapun beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasinya. Yang pertama yaitu bermain dalam batas wajar. Bermain game menjadi salah satu aktivitas yang menantang dan begitu banyak diamati sehingga sebagian orang justru mengalami kecanduan. Nah, hindarilah kondisi ini dengan baik, yakni dengan cara bermain game dalam batasan yang wajar dan terkontrol. Yang kedua adalah budayakan hidup sehat. Langkah selanjutnya adalah diharapkan siswa dapat membudayakan hidup sehat mulai dari kebiasaan tidur yang tepat, pola makan yang diatur, olahraga secara teratur, dan minum air putih minimal 2 liter setiap pagi. Yang ketiga adalah menggunakan terapi otak atau otak game education therapy. Ini adalah cara mengatasi kecanduan game online pada anak yang paling efektif dan ampuh, yaitu menggunakan terapi otak education therapy, sebuah terapi gelombang otak yang mengatasi kecanduan game online secara langsung dari akarnya, yaitu otak, dengan cara mengirimkan stimulus ke otak dengan tujuan untuk mengubah pola pikir anak. C. Solusi dan pembahasan game online membuat siswa sulit berkonsentrasi pada saat proses belajar mengajar. Saat proses pembelajaran, seorang gamer akan kecanduan dan akan lebih memikirkan tentang game, maka konsentrasi pembelajaran pun akan terganggu. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan konsentrasi belajar siswa, yang pertama adalah pendekatan individu kepada murid. Seorang psikolog pendidikan, Anastasia J. Wulandari, menerangkan bahwa dalam pendekatan individu, anak dapat ditanya apa saja yang membuatnya fokus. Jangan tanyakan mengapa ia tidak fokus, tetapi bertanyalah bagaimana ia mau mengerjakan suatu tugas sampai dengan selesai. Dengan begitu, guru dapat mulai mencari aktivitas lain yang memancing fokus pada murid. Yang kedua adalah pilihlah tugas dalam beberapa bagian. Anak yang sulit fokus hanya terganggu oleh faktor eksternal seperti teman sekelas, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor dirinya sendiri. Nah, cara mengatasi faktor macam ini adalah dengan memilah tugas menjadi beberapa bagian. Yang selanjutnya adalah belajar menggunakan video. Seorang anak akan lebih fokus saat bermain games atau menonton video yang menarik. Nah, kegiatan non-screen dianggap tidak dapat menarik lagi bagi anak-anak, terlebih anak-anak yang sulit fokus. Nah, cara belajar yang tepat yaitu menggunakan kegiatan on-screen dengan guru dapat mengaplikasikan proses pembelajaran. Saat ini sudah banyak materi pembelajaran yang dapat diakses melalui video seperti aplikasi pembelajaran. Dengan cara ini, siswa akan lebih memahami materi yang akan dijelaskan. Nah, yang keempat adalah berikan keyakinan bahwa murid mampu. Dengan adanya rasa percaya diri, konsentrasi anak dipercaya akan naik berlipat ganda. Berikan keyakinan atau kepercayaan diri pada mereka bahwa mereka dapat mengerjakan tugas mereka dengan baik.
Nah, yang kelima adalah berikan murid time limit. Cara selanjutnya yang dapat guru lakukan untuk menerapkan murid yang susah atau sulit untuk belajar yaitu dengan memberikan time limit. Maksudnya, anak perlu diingatkan jika memang tugas yang sedang anak kerjakan memiliki batasan waktu. Selanjutnya adalah solusi dari menurunnya motivasi belajar. Seorang gamer akan menjadi malas dan sulit mengerjakan tugas. Di sini, orang tua dan guru diwajibkan untuk memotivasi anaknya yang sering bermain game, agar anak ini percaya bahwa suatu perilaku tertentu akan menghasilkan hasil tertentu yang mempunyai nilai positif bagi dirinya dan dapat dicapai dengan usaha yang dilakukannya. Tumbuhnya motivasi belajar dalam diri siswa karena adanya keinginan siswa untuk mengetahui sesuatu dan akan mengarahkan minat belajar siswa. Motivasi adalah hasil dari interaksi antara harapan akan sukses dengan rasa takut akan mengalami kegagalan. Solusi merusak mata dan juga syaraf. Bermain game secara berlebihan akan menyebabkan melemahnya lensa mata. Orang tua harus memperhatikan anak agar tidak keseringan menggunakan komputer atau handphone. Anak tidak boleh terlalu fokus pada layar komputer, sesekali harus melihat sudut ruangan atau melihat keluar jendela. Ini untuk mengalihkan perhatian anak agar tidak terlalu fokus pada layar komputer. Pada saat bermain game, anak harus mengedipkan mata secara teratur selama anak menatap layar monitor untuk menghindari mata kering dan iritasi. Solusi berkurangnya sosialisasi. Seorang gamer yang terlalu asik pada gamenya akan menjadi lupa dengan lingkungan sekitarnya. Dalam kegiatan anak yang bermain game berlebihan, anak harus dapat bersosialisasi dengan lingkungannya. Jika orang tua harus membawa anak untuk mengenali lingkungan sekitarnya, seperti mengajak anak bertamasya ke tempat terbuka seperti kebun binatang, pantai, taman, dan lain sebagainya. Dengan begitu, anak dapat melihat keadaan lingkungan luar rumah. Ia akan menghirup udara segar dan mendapatkan pengalaman baru. Dengan begitu, secara perlahan ia akan melupakan game yang biasa ia mainkan. Baiklah, sekian pemaparan proyek filsafat pendidikan yang sudah saya jelaskan. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata dalam penyampaian materi. Ujung kata saya ucapkan terima kasih.